Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firana Tarifanti dengan NIM 20204064050021 dari program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan dan menampilkan buklet tentang wawasan serta penjelasan tentang konsep dan tingkatan pencegahan penyakit yang berjudul Pencegahan Penyakit, Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular. Dalam mata kuliah pengantar ilmu kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Endang MSN Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit secara umum, pencegahan atau preventif dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum peristiwa yang diharapkan atau diduga akan terjadi, sehingga peristiwa tadi tidak terjadi atau dapat dihindari. Pencegahan penyakit adalah tindakan yang ditunjukkan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, dan mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah dibuktikan efektif. Tingkat pencegahan. Salah satu kegunaan pengetahuan tentang riwayat alamiah penyakit adalah untuk dipakai dalam merumuskan dan melakukan upaya pencegahan. Artinya, dengan mengetahui perjalanan penyakit dari waktu ke waktu, serta perubahan yang terjadi di setiap masa atau fase, dapat dipikirkan upaya-upaya pencegahan apa yang sesuai dan dapat dilakukan, sehingga penyakit itu dapat dihambat perkembangannya, sehingga tidak menjadi lebih berat, bahkan dapat disembuhkan. Ada 4 tingkat utama dalam pencegahan penyakit. Yang pertama, pencegahan tingkat awal. Pencegahan tingkat dasar merupakan usaha mencegah terjadinya resiko atau mempertahankan keadaan resiko rendah dalam masyarakat terhadap penyakit secara umum. Pencegahan tingkat pertama. Pencegahan tingkat pertama merupakan upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat atau mencegah orang yang sehat menjadi sakit. Yang ketiga, pencegahan tingkat kedua. Sasaran utama pada mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu melalui diagnosis dini untuk menemukan status patogeniknya, serta pemberian pengobatan yang cepat dan tepat. Kemudian yang keempat, pencegahan tingkat ketiga. Pencegahan pada tingkat ketiga ini merupakan pencegahan dengan sasaran utamanya adalah penderita penyakit tertentu. Dalam usaha mencegah bertambah beratnya penyakit atau mencegah terjadinya cacat serta program rehabilitasi. 1. Pencegahan tingkat awal, pemantapan status kesehatan. Yang kedua, pencegahan tingkat pertama, promosi kesehatan dan pencegahan khusus. Yang ketiga, pencegahan tingkat kedua, diagnosis awal dan pengobatan tepat dan pembatasan kecacatan. Yang keempat, pencegahan tingkat ketiga, rehabilitasi.
Jenis penyakit menular. Berdasarkan cara penularannya, jenis penyakit menular dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, penyakit menular langsung dan penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit. Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud terdiri atas beberapa penyakit, di antaranya difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, tifoid, kolera, rubella, yellow fever, influenza, dan meningitis. Penyakit tular, vektor, dan binatang pembawa penyakit terdiri dari beberapa penyakit, di antaranya malaria, demam berdarah, chikungunya, filariasis, dan kecacingan. Setiap area sekitar manusia harus diupayakan untuk dikaitkan dengan pemenuhan standar baku mutu untuk pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit seperti nyamuk. Nyamuk merupakan serangga kecil dan ramping yang tubuhnya terdiri 3 bagian terpisah, yaitu kepala, dada, dan abdomen. Pada nyamuk betina, antena mempunyai rambut pendek dan dikenal sebagai antena pilose. Pada nyamuk jantan, antena mempunyai rambut panjang dan dikenal sebagai antena plumose. Nyamuk mempunyai sepasang sayap berfungsi sempurna, yaitu sayap bagian depan. Sayap belakang tumbuh mengecil sebagai halter dan berfungsi sebagai alat keseimbangan. Nyamuk menghisap darah manusia dan dalam perilakunya tersebut dapat menyebabkan penularan berbagai penyakit. Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dilakukan melalui beberapa kegiatan. Di antaranya adalah promosi kesehatan, surveillance kesehatan, pengendalian faktor resiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan atau imunisasi, dan pemberian obat pencegahan secara massal. Perilaku hidup bersih dan sehat dapat kita lakukan seperti cuci tangan pakai sabun, pemberantasan jentik nyamuk, penggunaan air bersih untuk keperluan rumah tangga, mengkonsumsi makanan gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik setiap hari, menggunakan jamban sehat, menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi, dan mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat. Baik, sekian penampilan buklet dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan saat penyampaian. Mohon maaf kepada yang terhormat Ibu Endang selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu kesehatan. Jika banyak kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.